Mas Azam tercinta, uang DP motor baru tidak usah, Mas. Lebih baik buat Dek Sarah. Karena kalau amandel Dek Sarah tidak segera dioperasi, kata dokter Darmo, dia semakin besar dan bisa menyebabkan Dek Sarah sakit-sakitan terus. Lagian motor Mioku masih bagus kok. $1.320. Alhamdulillah, masih rezekinya si Sarah. Pur, ini ibu nak. Pakai nomornya Aisyah. Ada apa, Bu? Kakakmu pendarahan serius, Pur. Padahal usia kandungannya kan baru 5 bulan. Ya, dia sangat membutuhkan ibu, Pur. Sarul kan lagi tugas ke Aceh. Jadi nggak mungkin bisa cuti mendadak. Terus? Mungkin ibu batal ke Kaironya. Kalau Ibu nggak bisa, nggak apa-apa deh. Tapi Ayah kan bisa. Ayahmu nggak mau pergi kalau nggak sama ibu. Nggak mau menyaksikan bagaimana Furqon mempertahankan tesis. Seumur hidup cuma sekali, Bu. Ya, sudahlah. Pokoknya yang di Indonesia semua mendoakan kamu agar lulus sidang dengan baik. Rekamkan acara itu ya, nak ya? Iya, pakai handycam aja, nggak apa-apa. Ya sudah. Semoga kakak sama kandungannya selamat. Assalamualaikum. Halo, Min Maya. أنا سارة. Oh, Anissa Sarah. سامحيني أنا مش هقدر آجي. أنا زعلانة منك. Kalau aku senyum bukan berarti aku selalu bahagia dalam hari. Ada yang tak ada di hati ini, di jiwa ini. Mau sholat tahajud, Ves? Curhat, Bang. Curhat. Soal? Cut malah. Sudah beberapa hari ini aku tidak bisa tidur, Bang. Terbayang terus saja dia. Ambil wudhu, baca Al-Quran. Insya Allah hilang bayangan dia. Sudah, Bang. Nah, terus? Justru wajah Cut malah menari-nari di atas ayat-ayat yang sedang aku baca, Bang. Wah, itu bahaya, Ves. Kenapa, Bang? Itu tanda-tanda ke arah paranoid loh, Ves. Alamak, Bang Zam nih bisa baik, oi. Jam 8. Sampai rubah lagi. Astagfirullahaladzim. Mr. Fuller, you must find yourself maybe more to get up. It's not interesting. You don't want to press the button. Better me. First, don't pause. Second, transfer $1,000 to number Auzubillahi. 9797. Commission of General.
Ini teguran dari Allah atas gaya kamu yang tidak wajar, Fur. Semestinya sebagai mahasiswa kamu itu hidup prihatin, tidak berlebih-lebihan. Masa hanya untuk persiapan sidang tesis saja kamu harus tinggal di hotel. Padahal selama ini kamu tinggal di apartemen yang mewah. Yang mungkin tidak ada mahasiswa Kairo yang tinggal di apartemen semewah kamu, Fur. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kalau begitu, temui saja Pak Rusdan. Dia bisa bantu insya Allah. Dia banyak kenalan pihak kepolisian dan Mabahis. Saya akan coba. أهلا وسهلا ومرحبا يا فرقان. أهلا بك. تفضل بالجلوس. شكرا. المجرمة تدعي أنها مس إيطاليانا، صح كده يا فرقان؟ نعم يا سيدة العقيد. سوف نساعدك في هذه المشكلة حتى ترتاح في مصر. صراحة يا فرقان كانت هذه القضية قضية عظيمة. نحن نحتاج إلى مجهود كبير. نتمنى أن نضع قضيتك في الأولية. هذه فتنة بشعة. والله أنا فاهم. اتصل بسيد رشدان هذا الصباح. المهم نحن نستعد لحل قضيتك. لا تخف ولا تحزن. إن الله معنا. ماذا يمكننا الحضور إلى هنا مرة أخرى؟ يعني بعد الأسبوع إن شاء الله لا أكثر. هذه أنا واثق بكم. إلى اللقاء. ماشي. Kamu yakin, Nak? Mas Asam betul-betul sudah kirim uangnya? Mas Dayat yang kasih tahu, Bu. Dia kan punya internet. Nah juga pengen belajar internet, jadi kalau ngirim surat ke Mas Azam bisa lebih cepat. Ya udah, Bu, nanti kita ketemu di rumah sakit. Gak usah, mau kemana, Bu? Mau ke bank ambil uang. Assalamualaikum Mbak, ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, biasa Mbak, ngambil. Lo sama? Anta Indonesia? Iya benar. Anda juga dari Indonesia? Iya benar. Maaf kalau boleh tanya, toko buku Darut Tauzil di mana ya? Oh, sebentar ya. Halte depan, sebelah kiri jalan. Ada tulisannya kok. Saya juga turun di situ. Iya, terima kasih. Biasanya saya beli buku di toko-toko dekat kampus Al-Azhar Medan Hussein. Sudah كم كيلو عزام؟ 25 كيلو فول صية. أنا بجيب لحمة. ما تأخرش. Ada apa, Ukti? Kami kena musibah. Ukti Erna kecopetan. Dalam bis, saya lihat copet mengambil dompet Ukti Erna. Saya teriak, si copet langsung loncat turun. Saya minta bis berhenti, tapi mungkin sopirnya tidak dengar. Bis baru berhenti jauh dari tempat copet yang kabur membalangi dompet saya. Beserta uang sebanyak $200 dan 75 pound. Ke semua surat-surat penting. Kami baru sadar bahwa kami tidak punya uang sama sekali untuk pulang. Uang saya sendiri sudah habis untuk beli kitab. Kalian tinggal di mana? Di Abdur Rasul. Kitab-kitabnya mana? Ketinggalan di bis. Waktu kami turun sama sekali tidak ingat. Sudah lama bisnya pergi? Sekitar 15 menit yang lalu. Ikut taksi saya. يا عمو سارع شوية خذ طريق بتاع جامع نوري خطب قلاة البنات مدينة نصر ونزلنا عند الحطة ما تقلقش هوصلك ده شغلنا ما تقلقش يلا الزبدة 5 جنيه لا خليهم 10 جنيه وهوصلك بسرعه جدا
masih asal ya Allah. ايش؟ Istana, kita dorong kagak mati. Ya habis tuh. Itu bisnya! Itu bisnya! Itu pepisah lu. Lift, lift. Kamu, hasil bersama. Malik siap. Bagaimana? Gak ada yang hilang kan? Alhamdulillah masih lengkap. Terima kasih banget atas segalanya ya. Saya kira kalian cukup di sini saja. Sudah dekat rumah kan? Karena saya mesti pulang. Lagi pula kalau kelamaan, aku sepertinya minta tambahan lagi. Nggak apa-apa mas. Terima kasih banget sudah ditolong. Sama-sama. Assalamualaikum. Mas, namanya siapa? Abdullah. Rahasia itu hanya kau yang tahu. Namun aku tak mau jadi tuna cinta. Namun harus ku ikhlaskan semua nasib cintaku padamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belanja, Bang? Iya. Wah, Hafiz. Itu baru namanya kreatif. Ingat, jangan sampai kurang manis loh. Tapi jangan juga kemanisan. Itu akan jadi ukuran seberapa besar cintamu pada Cut Mala. Oh gitu ya, Bang? Iya. Bang, doanya ya? Iya. Itu di kulkas ada buah. Kamu bawa sekalian. Tapi kamu langsung cepat keluar. Jangan ganggu orang ngobrol. Iya, sip. Bang Azam nih kayak nggak pernah ada capeknya ya Bang ya? Hampir semua penghuni di rumah ini pernah ditolong sama dia, Nong. Termasuk Abang. Nah, kamu tahu, ongkos rumah sakit itu juga dia yang tanggung. Tapi Abang rencana mau nyicil. Abang gak enak sama Bang Azam. Dia juga punya banyak tanggungan di kampungnya. Orangnya ganteng. Kok belum nikah juga ya Bang? Hafiz! Aduh, Hafiz. Oma, nggak usah sibuk-sibuk Bang. Semuanya udah ada kok. Ayo, silakan. Makasih ya Bang. Hafiz ini pandai kali bikin pempek, Nong. Dari seluruh orang Palembang yang ada di Mesir. Dialah jagonya. Oh ya? Iya. Cak nian kau nih. Maaf, aku harus ke dapur lagi. Masih ada yang harus dikeluarkan. Keluarin aja semuanya Bang. Kalau nggak habis, bisa dibawa pulang kan? Boleh. Siapin aja kantong plastiknya. Di kulkas masih ada wortel, kubis, kacang, kentang. Mau? Hafiz. Sekalian aja kulkasnya. Baci, dia pasti handsome. Terus terang dia memang menarik. Tapi saya lupa mengenalkan nama saya. Habis dia juga tidak bertanya sih. Jangan-jangan dia sudah punya istri. Sejak lama aku berdiri dalam sepinya rongga hati, tak satu pun guru mampu menjawab. Assalamualaikum ya Amu Swabir. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أندونيسي، عاوز إيه؟ التفسير التحليلي الجزء الثاني شبه تفسير سنة رقعة. فين الجزء الأول؟ أهو. لحظة. Mas Azam,
Wih, surprise. Persiapan, kali ini aku harus lulus. Kalau bisa mumtaz. Amin, insya Allah. Ya, Mas. Masih ya? تفضل يا أندونيس. Syukur jam. نعم. Assalamualaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Rahasia itu hanya kau yang tahu. Namun aku tak mau jadi tunda cinta. Siapa nama gadis itu? Kenapa aku nggak nanya namanya? Aku yakin dia jauh lebih anggun dari anak Altofunisa. Assalamualaikum. Ada? Tunggu sebentar ya. Dari siapa ini? Ada. Tunggu sebentar Mbak Liana ya. Kang, telepon Kang. Aku lagi sampoan, Li. Berhenti sebentar Kang. Ini dari Mbak Liana. Penting katanya. Nanti suruh telepon lagi saja. Jadi sudah pasti ulang tahunmu dirayakan di Wisma? Ya pasti lah, Ma. Sampean Kang. Disuruh berhenti mandi sebentar saja nggak mau. Jarang-jarang loh, orang ditelepon anaknya duta besar. Cantik lagi. Saya yakin dia nggak mau telepon lagi, Cak. Sebaiknya sampean telepon balik. Siapa tahu ada bisnis besar, Cak. Yang namanya rezeki itu, Nang, sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Nah. Assalamualaikum. Oh, ada. Sebentar ya, Mbak. Mbak Eliana. Maaf, Mbak El. Tadi lagi sampoan. Ada apa, Mbak El? Mas Azam, 1 bulan lagi kan aku ulang tahun. Dan aku mau ngerayain di Wisma Duta. Ya sederhana aja sih, tapi harus mengesankan Mas. Dan rencananya semua undangan itu akan disuguhi makanan khas Indonesia. Mbak El punya ide? Kalau soto Lamongan gimana? Mas Azam bisa? Soto Lamongan? Iya. Nanti sama bebek goreng juga ya. Wah, kalau itu sih sulit, Mbak El. Tapi insya Allah bisa. Untuk berapa porsi? 300 porsian lah. Sanggup? Sanggup. Asal harganya cocok saja. Mas Azam tuh minta berapa sih? Kalau sama seperti bakso, bagaimana? Wah, kalau itu berat, Mbak El. Karena soto Lamongan tuh bumbunya lebih rumit. Perlu keahlian khusus. Mungkin ini soto Lamongan pertama kali yang muncul di Kairo. Kalau 2 kali harga bakso bagaimana? Oke, deal. Ya udah, nanti aku ikutin Mas Azam aja deh. Tapi jangan 300 porsi pas dong. Ya Mas Azam kasih bonus lah berapa puluh porsi. Itu pasti, Mbak El. Tepatnya kapan, tanggal berapa, dan jam berapa? Tanggal 1 bulan depan malam. Nanti pokoknya 1 minggu sebelumnya aku ingetin Mas Azam lagi ya. Dan sekalian Pak Ali juga ngasih uang muka. Nah, itu bagus sekali, Mbak El. Maklumlah masih PMP. Pedagang modal pas-pasan. Mas Azam bisa aja. Ya udah, salam untuk teman-teman Mas Azam ya. Iya, insya Allah. Bisnis baru, Cak. Tadi saya dengar nyebut-nyebut soto Lamongan. Aliana pesen soto Lamongan untuk ulang tahunnya. Lah, Cak Azam bisa, ta? Kan ada kamu. Ngawur sampean iku. Nekat. Lebih baik batalkan saja, Cak. Daripada reputasi sampean hancur gara-gara soto Lamongan. Nggak gampang, Cak. Saya yang orang Lamongan asli saja nggak bisa. Tapi ibumu bisa, kan? Ya, kalau ibu bisa, saya jamin. Kamu telepon ke Lamongan. Tanya resepnya komplit sama ibumu. Aku yang bayar pulsanya. Gampang, kan? Ini yang namanya memanfaatkan tantangan jadi peluang. Semua ada perhitungannya. Nggak ngawur, Nang. Aku nyanggupi karena aku punya temen dari Lamongan asli. Gitu loh. Mate aku.
Li. Iya. Ini khusus pesanan Ustadz Abu Nawar Tumanggung. Kamu dulu kan ya, Li? Beres. Uangnya langsung terima. Iyalah. Ustadz sudah tahu jumlahnya. Li, Ya. tolong kasihkan Yasir ya. Bilang, yang satunya belum rampung. Tiara tidak bisa menjawab sekarang, Abi. Berilah waktu untuk Tiara berenung. Jangan pojokkan Tiara seperti ini, Abi. Insya Allah dalam minggu ini, Abi. Waalaikumsalam. Kakak dilamar. Bang Fadil pasti kenal sama orangnya. Mereka pernah sama-sama jadi ustadz di madrasah kakak. Bahkan pernah satu daya. Kakak bingung apa yang harus kakak lakukan malah. Bang Fadil tidak pernah memberikan kejelasan dalam hubungan kami. Bahkan menyatakan perasaannya sama kakak pun tidak pernah. Tapi kakak yakin Bang Fadil pasti cinta sama kakak malah. Terus malah bisa apa, Kak? Tolong aku malah. Aku sangat mencintai kakakmu. Sulit bagi aku untuk menerima lamaran Ustaz Zulkifli, malah. Apa yang aku akan katakan sama Abi? Diterima atau tidak lamaran teman abangmu itu, malah. Aku butuh pendapat Bang Fadil sekarang. Tolong aku, malah. Tak mungkin lah abang bisa jujur. Karena abang terlibat di dalamnya, Nong. Jadi nanti malah ngomong apa Bang sama Kak Tiara? Dia perlu ketegasan Abang. Kau bilang sama Tiara, susah cari alasan untuk menolak lamaran orang supaya Ustaz Zulkifli. Dia kawan abang satu daya, satu madrasah. Orang yang baik, Nong. Tapi kayak manapun juga, lebih baik lagi kalau dia tuh sholat istikharah. Bang Fadil gak sedih? Kalau nanti orang tuh nikah, terus tinggal di Mesir misalnya. Abang rela? Hah? Abang rela? Abang nggak tahu, Nong. Abang nggak tahu berbuat apa. Mungkin Ustaz Zulkifli itu orang yang lebih baik dari abang, lebih siap dari abang. Kalau Bang Fadil berani tegas, bilang, Abang cinta sama Kak Tiara, masalah selesai, Bang. Karena nanti Kak Tiara bisa bilang sama ayahnya untuk nolak lamaran Ustaz Zulkifli. Ayolah, Bang. Abang itu laki-laki. Jangan lembek kayak gitu, Bang. Kesian Kak Tiara, Bang. Dia cinta kali sama Abang. Dari pojok kota Kartosuro tercinta, kami tiada henti mengirim doa. Semoga Mas Azam senantiasa sehat, terjaga dari segala keburukan, dan berada dalam selimut rahmatnya siang malam. Tulis juga sama masmu itu. Mosok kuliah 9 tahun kok ndak tamat-tamat. Bilang, Bu kangen banget. Sampai kebawa-bawa mimpi. Bu sejak Bapak meninggal, Mas Azam kan memang sengaja kuliah sambil kerja. Supaya bisa ngirim biaya buat rumah, buat biaya sekolah saya, Lia, sama Sarah. Ya jadi mungkin kuliah di nomor 2 kan, Bu Lah iya toh, si Azam lak cah pinter. Bapakmu tuh bilang, dulu pertama di Mesir itu ujiannya nomor 1 terus kok. Iya. Surat yang dikantongi Bapak waktu almarhum kecelakaan kan memang ngabari dia lulus Jejidan. Jejidan itu tertinggi di kelasnya, Bu Bilang sama masmu, Bu sekarang sudah tidak butuh uang. Bu cuman butuh Khairul Azam. Wes kuwi tok. Sudah, Bu Husna nulis di surat bahwa Nas sekarang sudah lulus S1 dan sudah dapat izin praktek sebagai psikolog. Megang rubrik konsultasi remaja di Radio Jaya Pemuda Muslim Indonesia. Juga sudah sering dapat honor dari Mimi Sastra. Bilang juga dia sudah kerja, Mbak. Sudah jadi guru di Madrasah Sanawiyah. Biar Mas Azam gak usah mikir ngirimin uang lagi buat rumah. Pokoknya biar cepet lulus. Mas Azam tercinta, saya harap Mas bahagia membaca surat ini. Lia titip salam.
Salam rindu tiada tara, katanya. Sarah juga. Bu titip setetes air mata rasa bangga untuk Khairul Azam. Ini dulu ya, selamat menempuh ujian. Harus lulus loh dan segera pulang ke tanah air. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada Mas Azam. Amin. Wassalam. Dengan penuh cinta, adikmu Ayatul Husna. Kamu pernah bertemu dengan Ana? Kamu ini aneh, Zam. Ingin melamar Ana Altofunisa, tapi kamu belum pernah tahu orangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Nadia Hashim. Having heard the Professor Rizalina Afif's and Professor Shirley Lombard's presentations, we feel like riding a time machine. Follow the who can colorfully and gently give life to the people of Shanghai, Samudra Aceh, nations in Malaya Peninsula, through the nations in Java Island. Your mind. Ana Altofunisa itu sudah dihitbah sama temanmu sendiri, Furqan. Memang beruntung si Furqan. And Jaziratul Mulk on Malikin as well. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahagia, Ustadz. Seandainya Ana mau datang di acara sidang saya untuk menggantikan keluarga saya yang tidak bisa hadir. Ya, insya Allah. Akan saya usahakan, Fur. Syukran, Ustadz. Syukran. Apa tidak bisa ditunda, An? Tidak bisa, Pak Li. Besok saya berangkat ke Kuala Lumpur untuk penelitian tesis saya mengenai perbankan dan asuransi syariah. Saya sudah confirm, Pak Li. Dan sudah janji akan dijemput oleh keluarga teman saya di Bandara Kuala Lumpur. Insya Allah akan langsung pulang ke Palan Harjo, Pak Li. Ana tidak bisa datang, Fur. Besok dia harus pergi ke Kuala Lumpur untuk riset tesisnya dan langsung pulang ke Indonesia. وبعد المناقشة التي دارت بين المناقشين قررنا منح الطالب درجة الامتياز. Aku sudah dengar semua persoalan dari Cut Malah. Katanya kau sudah mengikhlaskan Tiara untuk sahabat lamamu. Sekarang menyesal. Aku kesal pada diri aku sendiri, Bang. Kenapa belum bisa ikhlas? Kamu pikir setelah ikhlas mendahulukan Zulkifli untuk menikahi Tiara, kamu akan mendapatkan pahala? Tidak, Fadil. Al-isar bil qurbi makruh. Wa fi ghairiha mahbub. Itu kaidahnya. Isar mengutamakan orang lain dalam mendekatkan diri kepada Allah atau dalam hal ibadah, itu hukumnya makruh. Kalau mengutamakan orang lain untuk selain ibadah, itu justru sangat dianjurkan. Loh, Bang, saya mempersilahkan Zulkifli. Kamu pikir nikah bukan ibadah? Itu sunnah Rasul. Ibadah, Fadil. Seharusnya kamu mendahulukan dirimu, bukan orang lain. أين قبضت عليها؟ في بورسعيد. هي تريد أن تهرب إلى اليونان. هل هي يونانية؟ لا. المعلومات التي جمعناها تدل على أنها إسرائيلية. إسرائيلية؟ أيوة صح. وكانت هي من أعضاء العصابات التي نهبت ضحاياها. تعرف يا فرقان، بعد أن قبضنا عليها فإنها تأتي بجنونها، وهي ليست كذلك. إذن كيف تذهب إلى بلاد عديدة؟ Furqan, siapa perempuan bule yang ada di foto kamu, Fur? Kamu bicara apa, Du? Aku dapat informasi dari temanku di Amerika.
ada foto porno yang dilakukan oleh mahasiswa Cairo University. Aku diberikan alamat situsnya. Dan waktu kubuka, ternyata ada 11 gambar kamu beradegan tidak senonoh. Lengkap dengan kartu mahasiswa kamu. Di kamar mewah hotel berbintang. Aku sudah simpan semuanya di flash disk. Ini menyangkut aib kita, Fur. Aib bangsa kita, agama kita. Aku difitnah, Du. Bohong. Aku di blackmail oleh seseorang. Demi Allah, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang dilarang agama. Aku diperas harus membayar ribuan dolar. Buktikan kata-katamu. Baik. I got interested in pictures with you. What intimate, isn't it? That blonde woman is me. If you want those dirty pictures spread to the public, so you better listen to me. First, Atas bantuan Mabah Hits, dalam waktu cepat penjahatnya sudah tertangkap. Dia perempuan anggota sindikat pemerasan. Mungkin karena aku tidak mau membayar, semua foto-foto fitnah itu disebarkan ke internet. Demi Allah, Du. Kamu juga tidak percaya padaku. Lalu siapa lagi yang akan mempercayaiku? Maafkan aku, Fur. Ini ujian dari Allah. Semoga Allah selalu melindungimu. Ada apa, Bah? Abah ingin bicara lebih terbuka dengan kamu. Ya monggo. Abah tidak mau karena alasan mencari ilmu, kemudian kamu melupakan atau lupa untuk menikah. Kamu ini harus segera memutuskan siapa yang kamu pilih untuk jadi suami. Sudah 6 kali kamu menolak lamaran, Duk. Padahal semua yang melamar itu bukan orang sembarangan. Abah sama Umi sudah tidak sanggup lagi untuk menolak dan memberi alasan, Duk. Malu. Nanti dikira kita ini angkuh dan pilih-pilih. Tadi malam, ada lagi seorang yang melamar kamu. Abah kenal baik dengan dia. Abah dan Umi percaya dia. Dia dulu santrinya Abah. Orangnya ulet. Ya, tapi keputusan tetap di tanganmu, Duk. Kamu berpendidikan, jadi sudah bisa menimbang sendiri. Anda pernah mengenalnya, Bah? Barangkali tidak. Namanya Muhammad Ilyas. Menurut Abah sama Umi bagaimana? Abah tidak masalah selagi orang itu soleh dan berilmu. Karena seorang suami harus mampu mengarahkan istrinya menuju kebaikan dunia akhirat dengan ilmu. Selanjutnya terserah kamu. Uang kamu sing jalani. Begini Umi, Abah. Sebenarnya sudah ada seseorang yang menghitbah Ana lewat Pak Ali Mujab. Tapi belum Ana jawab. Namanya Furqan. Lah itu apa? Orang mana dia? Jakarta, Mi. Alhamdulillah. Nah, sekarang tinggal kamu pilih. Muhammad Ilyas atau Furqan. Tuh, Abah minta sama kamu. Salah satu dari mereka harus jadi pilihanmu. Begini, Bah. Tidak adil rasanya kalau Ana harus memilih. Ana kan belum pernah melihat Ustadz Ilyas.
Sementara Ana sudah pernah melihat Furqan. Karena dia pernah jadi ketua PPMI. Dan juga lot fotonya yang dititipkan ke Pali Mujab. Baik, baik. Nanti kalau Ustadz Ilyas mengisi kegiatan masjid kita, Abah akan suruh dia mampir. Insya Allah. Iya, iya. والله معليش أنا آسف يا فرقان أنا آسف بعد أن قمنا باستجوابك وقارنا قضيتك مع القضايا المشابهة إحنا اتفقنا يعني أنت لازم أن تحلل دمك بأي شيء مش إيطاليانا التي اسمها الحقيقي جولدا أرمت و80% من ضحاياها مصابون بالمرض الإيدز وهذا تحليل يتعلق بمستقبلك أرجو ألا تكون من المصابين بمرض الإيدز يا ملازم صابر أيوة رافقه إلى المستشفى أيوة عادة نعرف النتيجة بعد 3 أيام Cak Azam! Sampai lulus, Cak. Wallahi jahit, Cak, jahit. Allah! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku lulus. Ya Allah. Terima kasih Allah. Waktu Nak Ilyas bertandang kemari, Umi ngeliat kelihatannya kamu tuh gak suka. Terus waktu kamu menceritakan soal Nak Furqan, Umi merasa kamu tuh masih ragu, gak terlalu mantap. Apa ada yang menggoda jiwamu, Nduk? Sebenarnya ada, Umi. Siapa? Dia pernah menolong Ana dan Erna waktu kecopetan dalam bis di Kairo. Namanya Abdullah. Abdullah siapa? Kamu tahu dia tinggalnya di mana di Kairo? Nanti biar Umi yang suruh Lek Mujab untuk melacaknya. Ana tidak tahu, Umi. Mungkin dia masih di sana. Dia sangat melindungi kaum wanita, Mi. Laki-laki seperti itu yang Ana dambakan. Gue tuh piye, Nduk? Jadi orang itu juga masih belum pasti. Kamu juga enggak tahu apa dia tuh masih kuliah atau sudah tamat. Kamu enggak tahu apa dia tuh masih bujang atau sudah beristri. Kalau menurut Umi, lebih baik kamu pilih yang pasti-pasti aja. Iya sih. Habis tadi Umi tanya apa sebenarnya ada orang yang menggoda jiwa Ana.